ke si bunga-bunga ini supaya kami bisa lebih berbunga-bunga lagi. Coba tanya kiri kanan, adanya gunanya kami hidup? Coba tanya dia, ini pertanyaan penting, adanya tujuan hidup? Malam hari ini kami akan berbicara tentang tujuan hidup. Saya banyak tanya orang asal pelayanan gini, penginjilan di mana-mana. Bapak Ibu, ada tujuan hidupnya? Ada. Waktu ditanya apa tujuan hidupnya, Pak? Apa ya? Apa tujuan hidupku ya? Apa tujuan hidupku ya? Sebenarnya apa tujuan kita hidup, Bapak Ibu? Ada orang bilang tujuan hidupku sorga. Kalau sorganya tujuan hidup kita, ngapain kita di bumi ini selama 80 tahun menderita? Kan bisa lahir, langsung Tuhan angkat ke sorga. Berarti sorga bukan tujuan hidup kita. Berarti ada sesuatu yang penting selama kita hidup ini. Ada maksud Tuhan kenapa kita Tuhan tempatkan di bumi. Sorga itu bonus. Asal kita percaya, nanti kita belajar hari ini bagaimana caranya kita bisa ke surga. Ada orang tujuan hidupnya, aku mau bahagia. Siapa rupanya orang yang bahagia? Bahagia itu kadang ditentukan oleh diri kita sendiri. Ada orang MM-an pun uangnya gak bahagia. Ada orang 50.000 pun uangnya bangga dia. Baiklah, lain itu senang dia. Macam dia rasanya yang punya bumi. Jadi bahagia itu siapa? Nggak ada. Sesungguhnya kita mencari sesuatu yang ada orang bilang tujuan hidup kaya, Pak Pendeta. Semalam saya cari Google siapa orang yang paling kaya sekarang. Sekarang sudah beralih. Kemarin itu Jeff Bezos, pemilik Amazon. Sekarang ini updatean terbaru namanya Elon Musk. Itu kemarin yang baru ketemu sama Bapak Presiden kita. Dia punya perusahaan mobil listrik Tesla. Dia orang kaya sekali. Kekayaannya nggak banyak, 3.144 triliun. Itu kalau logam-logam mungkin udah penuh jambur kita ini. Tanyalah dia, udah kaya gak? Mama bilang sama Elon. Dia bilang, sedikit lagi, sedikit lagi. Jadi sebenarnya apa tujuan kita hidup? Kalau kamu mau tanya apa sebenarnya fungsinya ini kan banyak fungsinya ini. Bisa juga kita pakai giling cabai. Ya kan?
Bisa juga kita pakai kalau ada pesta di sini orang meninggal, tete, pukul bom. Apa sebenarnya fungsinya? Kalau ada anjing situ bisa juga kita pakai ngelempar pakai ini. Apa sebenarnya tujuan mie ini diciptakan? Supaya jelas apa ini sebenarnya tujuannya, tanyalah penciptanya. Kalau kita Bapak Ibu mau tahu apa tujuan hidup kita, tanya pencipta kita. Nah, ini yang pencipta katakan sama kita supaya kita tahu apa tujuan hidup kita. Kolose pasal 1 ayat 16. Kolose pasal 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah, di dalam Tuhanlah telah diciptakan segala sesuatu, termasuk kamkrina anak si bunga-bunga yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Inilah tujuan hidup kita. Tuhan ciptakannya kita untuk Dia. Bilang kiri kanan, Tuhan menciptakan kau untuk kemuliaan Tuhan. Bilang sama kawanku, aku hidup untuk memuliakan Tuhan. Banyak sekali saya ketemu dengan orang-orang yang stres dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya bukan Tuhan. Tujuan hidupnya gunaku, untukku. Bangun pagi, dalam pikirannya duit, belah bayar aku. Kayak kereta api zaman dahulu, bangun pagi, gimana bunyinya? Duit, susah, duit, susah, hepeng, susah. Uang bukan tujuan hidup. Semua kita perlu uang. Kami pun pendeta ini perlu uang. Kesini aku tadi, isi bensin di pom bensin. Lalu setelah diisinya dibilang segini Pak. Apa aku bilang? Aku keluarkan dompetku. Enggaknya aku bilang, terima kasih ya bro, Tuhan memberkati. Biar dikejarnya itu. Semua kita perlu uang. Tapi dengar Bapak Ibu, uang bukan tujuan hidup. Kenapa? Berkelahi karena tujuan hidupnya bukan memuliakan Tuhan, tapi tujuan hidupnya gua kapsika. Jadi mulai hari ini kalau Bapak Ibu mau hidup berkenan kepada Tuhan, harus tahu tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ada ibu-ibu, Bu, apanya tujuan hidupmu? Ya kerjalah anak. Untuk apa kamu kerja? Supaya dapat uang. Makanya dosen, iya, gelah banci dukur beras. Makanya beras, gelah aja makanya gelah besur. Encah mau besur gua, gelah banci karahin. Encah rahin kam arkai, gelah laksen tomat. Makanya dosen, gelah dukur beras. Makanya beras, gelah moga. Makanya gelah rahin anak. Makanya rahin, gelah laksen. Makanya dosen, dukur beras. Makanya beras. Makanya gelah moga. Makanya gelah hujuma. Makanya hujuma. Gelah dakse. Makanya dosen. Terus gitu sampai tang teh bulnang raja mematai nandianai malik tujuan nang dulu. Harus kita tahu apa tujuan hidup kita. Saya kasih contoh. Nah, ini yang paling kecil di dompetku. Jadi jangan kamu sepele sama kami pendeta ini. Yang banyak semua uang kami. Dengar Bapak Ibu, kalaupun 200 nolnya uang itu di bank, tapi gak ada angka satunya, gak laku.
Beli apa pun nggak bisa. Nol penting nggak? Penting. Makin banyak nolnya, makin bagus. Tapi yang terpenting angka di depannya nomor 1. Banyak pun uang dong, kaya pun kam, beres semua anak dong, itu nol semua itu. Kalau nggak ada angka 1, nggak ada Yesus di dalam hidup kita. Yesus itulah nomor 1. Kalau sudah ada Yesus nomor 1, tambah lagi ada kaya kam, sehat pula, istri lu pun baik pula, suami lu baik, anak-anak lu baik, cuma lu belang, itu bagus. Tapi ingat, harus ada nomor 1-nya di depan. Itulah Yesus. Kusimpan dulu di dalam hati. Uang perlu Bapak Ibu, sehat perlu. Tapi di atas semuanya jangan kita lupa, jadikan Yesus jadi nomor 1 dalam hidup kita. Kamu sering mungkin baca-baca koran, ada artis-artis yang mungkin kalau dihitung kekayaannya bisa 7 keturunan, nggak habis-habis. Tapi kita dengar beritanya, dia lompat bunuh diri. Kok bisa? Karena nol semua, nggak ada Yesus di hatinya. Itu sebabnya hari ini kita perlu isi hidup kita dengan nomor 1. Yesus itu nomor 1 dalam hidup kita. Bilang, jadikan Yesus nomor 1 dalam hidupmu. Tanpa Yesus kita gak akan pernah puas. Nanti Bapakku, tanpa Yesus kita gak pernah puas. Ada lagunya, lagu karo. Kaidaraman basdoni enda, kaidaraman basdoni enda, doni enda, ingat mesra, darah Yesus man penebus ta. Jadi kalau mau kita tahu tujuan hidup kita, kita harus cari Tuhan Yesus nomor 1. Amin. Kalau udah kamu dapat Yesus, wah itu cukup dalam hidup kita. Ada orang kaya, saking kayanya udah mau cerai karena gak pernah suami istri jumpa. Satu di Belgia, satu di Italia, selalu gitu, gak jumpa-jumpa, mau pisah. Datang pula orang miskin, saking miskinnya kemana pun gak terlalu pula sering jumpa, setiap hari jumpa, itu pun mau cerai, susah jumpa. Dunia ini tempat susah. Pak, jelek istri kita susah nggak Pak? Susah. Jangan gebes kebun kamu bentok. Ibu-ibu, ganteng suami lu susah nggak? Susah. Tuhan, tolong suamiku, tolong ganteng ke suamiku ada. Jangan teleponin lu, jangan Pak. Lo tuh video call datang pula suami udah gini pula dia ikat ini nyabu. Susah. Semua susah. Dunia ini memang tempat susah. Makanya lihat kuan-kuan kalakaro sesura-sura turah sinangga. Sampai cita-cita timbul lagi masalah baru. Apalagi gak sampai. Katakan kau semuanya, doni enda dengan susah ke teman. Itu sebabnya Bapak Ibu, sadarlah bahwa kita di dunia ini tidak lama. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Firman Tuhan bilang, kalau manusia umurnya 70, kalau kuat 80. Tapi banyak juga orang 30 pun sudah di sorga lagi. Hidup ini saya mau ceritakan Bapak Ibu, di sorga atau di neraka itu selama-lamanya. Kalau dibanding dengan kehidupan kita di dunia ini, cuma 70-80 tahun, itu hanya bagaikan setetes air dibanding luasnya Danau Toba itu. Lamanya kita di sana nanti. Di dunia ini cuma setetes, cuma sebentar, 70-80 tahun. Tapi selama kita hidup di dunia ini sangat menentukan
menentukan kelak kita ke surga atau neraka. Itu harus kita sadari bahwa di dunia ini kita sementara. Satu saat nanti mungkin ada anak si bunga-bunga ini bangun dia anak juga, mak bangun mak. Biasa mama cepat bangun, ini udah jam 7 kenapa belum bangun mak? Mak berapa mak? Takkan ini ngomber gue, mak, mak. Roh kali-kali ada tetanggaan, kaya nak kaya, mulai lagi. Lu kadang kali-kali, lalu dibawalah kamu ke Jambur. Di mana biasanya di sini ditaruh peti biasanya? Oh di sana kita bikinlah di sini, dibawa peti, ditaruhlah kamu di peti. Lalu datang kali-kali itu. Langelit bagi kami berita sakit kurang. Oh kagak. Itu kan orang karo biasa gitu. Terus kamu mana? Oh kagak. Mama lagi. Kata anak guru, minum kelelema, minum kelelema. Minum lagi. Ini namanya aku kerating dengan deng. Dan waktu kita di sana itu bukan akhir hidup kita. Justru di sanalah awal kehidupan kita yang kekal itu. Di surga yang kekal atau di neraka yang kekal itu ditentukan dari bagaimana kita hidup. Nanti Bapakku, waktu nanti kita sampai di surga, Tuhan tanya, "Naku, apa yang membuat kamu layak masuk surga? Selama kamu hidup, apa yang sudah kamu kerjakan?" Datang kita, "Tuhan, mau melarang aku tadi warisan anakku." Ranina Tuhan, "Malah kau ngobrol bukan deposito gas bangkri dan budak anak-anakku, malah kau ngobrol aku tadi dengan sawit Tuhan, malah kau." Jadi gua Tuhan, kali bandu selama kamu geluh guna memuliakan aku. Marah nih Tuhan. Hari Minggu pe, adi sempat ngaku. Adi bagian aku kiri neraka. Minggu pagi las ada 2 hari selama lamanya lagi untuk pikirkan itu Bapak Ibu. Kami datang ke sini supaya mengingatkan kita semua bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Aku naik galang-galang Ibras Tagia. Adi mungkin kamu orang-orang tua terdu. Adi bas jalan Petrana. Lid kedai kopi gelarna kedai kopi ora et labora. Adi naik je stasiun Sinabung je stasiun Sutra. Aku galang-galang. Jadi aku enak anak stasiun. Je kena sengai pulung preman-preman. Sada Pak Salit, sada preman marga warus. Gudul jahat. Lalu datang bapak tengah saya, pendeta dapat surbakti. Dia bilang sama preman itu, "Bertobatlah Barus, janganlah jahat kali," kata. "Supaya masuk surga kau nanti Barus." Roh preman andai Barus andai. Kutulah kowe Pak Pendeta, gak masuk surga ke aku nih. Gua kagutul masuk surga ini Pak tengah. Bagaimana Pendeta? Gutul aku, jahat aku selama aku di bumi. Nanti waktu aku mati, lalu waktu Tuhan lihat, kau kan Barus yang jahat itu. Marah Tuhan sama aku, ditangkap di tanganku, diputar-putarkannya aku, dilemparkannya aku ke neraka. Saking kuatnya, saking marahnya, lewat neraka masuk surga. Sayangnya bapak itu sudah meninggal. Dan aku tahu Tuhan gak pernah salah lempar.
Bilang kiri kanan, Tuhan gak pernah salah lempar. Dan itu ditentukan hidup kita sekarang. 2 Korintus pasal 5 ayat 20 berkata, jadi kami ini adalah utusan Kristus. Kita ini semua Bapak Ibu duta-duta kerajaan sorga. Kita ini utusan sorga datang di bumi ini supaya lewat hidup kita nama Tuhan termulia. Itu sebabnya ingat nanti Bapakku, kita ini duta-duta kerajaan sorga. Kita ditaruh di dunia ini sebagai duta kerajaan sorga. Jangan sempat Tuhan taruh kita sebagai duta, kita malah lebih cinta sama dunia daripada sorga. Dan kalau hari-hari ini banyak kamu merasa kesusahan, bersyukurlah, supaya membuat kita tidak cinta kepada dunia ini. Waktu kita susah, ingat rumah kita sesungguhnya di sorga. Ada lagu anak sekolah minggu, rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sorga. Nanti Bapakku ingat rumah tak di sorga. Abang Inang ingat rumah tak di sorga ini. Kalau banyak masalah lupa Bapak Tuhan, terima kasih buat semua masalah ini, membuat aku gak cinta sama dunia ini. Kalau ada masalah tuh ingat, rumahku di dalam sorga. Gak lama lagi ke sorganya aku. Tapi jangan kau minum racun, gak ke sorga itu. Walaupun banyak masalah, mungkin kap di sini ada istri-istri masalah tuh pergumulan tuh suami lupa pendeta. Gak tahu lagi aku melihat suamiku itu. Apapun salah di matanya sama aku, apapun ku buat salah, masih suka main pukul. Diri suka pendeta. Gak tahu lagi aku abang. Kalau ke gereja, ku lihat istri orang digandengnya suamiku. Aku berdoa, Tuhan, kapan suamiku bisa seperti ini? Gak tahu lagi aku pendeta. Sampai kadang-kadang aku suka berdoa pendeta, Tuhan, kalau memang suamiku itu gak bisa diterimanya aku di sisinya, terimalah dia di sisimu. Sabar ibu, tetap berdoa. Mungkin ada di sini bapak-bapak yang udah gak tahu lagi ngeliat istrinya, gak tahu lagi aku pendeta. Cuma istriku itu lagi lah pergumulanku. Bicara karunia berkata-katanya itu berkelimpahan. Lama pun aku pulang, lama kali. Cepat pun aku pulang, cepat kali. Kadang-kadang udah mau kutukar tambahkan pendeta. Sabar Pak, semuanya ada waktu. Mungkin ada kami di sini ibu-ibu yang masih tinggal sama mertua. Pak pendeta, suamiku baik kali, semua baik, pekerjaan kami baik, tapi ibu mertuaku itu lagi pergumulanku Pak pendeta. Aduh, ibu mertuaku jangankan ngomong, katanya saja dari kamar tersayat-sayat hati. Udah sering aku berdoa, Tuhan, firman-Mu berkata umur manusia 70, kalau kuat 80. Ibu mertuaku sudah 95 Tuhan. Tuhan, kenapa janjimu? Tetap percaya ibu, selama kita masih percaya kepada Tuhan, masih ada mujizat. Mungkin ada kami ibu-ibu di sini, orang-orang tua kami punya anak nakal kali, anakku itu Pak pendeta. Udah nggak tahu lagi aku harus buat apa. Dulu waktu kecil baik kali, sekolah minggu rajin. Sekarang Pak pendeta, nggak tahu aku. Kalau dibiarin gelunjak, kalau dimarahi pergi dari rumah. Nggak tahu aku Pak pendeta. Sampai berbuih kadang-kadang mulutku diam, nggak didengarnya pendeta.
Mungkin buihnya itu yang buat dia nggak bertobat ibu. Coba tunjukkan kasih, doakan dia, percaya mujizat Tuhan masih ada. Amin. Bilang kiri kanan, masih ada mujizat Tuhan. Selama kita hidup, carilah Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena hidup ini tidak tentu. Hari ini kamu dengar aku khotbah, bisa jadi besok pagi udah kamu dengar radio. Engkau ini lo di bata, pendeta Kristus Surbakti. Isi pegang. Lalu kini enak pendeta sekolah hari. Engkau ini lo di bata, terbang dabung di pasar longsor di Gunung Meriah. Tadi. Siapa yang tahu? Mungkin malam ini aku, mungkin lusa kamu. Dan hidup ini tidak ada yang tahu. Di Brastagi dulu ada satu nenek-nenek meninggal di nangis suami. Udah bulan buka, tapi udah gak mungkin lagi teriak-teriak. Duduk dia di peti itu, dipeluknya istri. Mana itu mungkin? Disitulah dia meninggal. Sehat, gak ada penyakitnya. Dan hidup ini tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Jangan kamu pikir, aku dengar, oh ya didekah. Adilah. Itu sebabnya selagi kita masih hidup, pergunakan waktu yang ada. Selama kita hidup, hiduplah untuk memuliakan Tuhan. Ingat, selama kita hidup untuk Tuhan. Nanti kalau kita mati, gak ada satu pun kita bawa ke sana. Masuk kamu nanti peti, waktu mau dikubur, datang anak berudu, datang perkhobas, dia bilang, abang inam, dia bilang, kade-kade, apa ini dia, kayak dia buat-buat lebih, kacamata ini pun diambilnya, cincin, sayang, diambil semua, karena kita datang ke dunia nggak bawa apa-apa, pulang ke sorga pun nggak ada apa-apa. Itu sebabnya ada istilah orang karo, ulah kari taruh ngayaki siman tadingen kan, lupa kai siman baban. Jangan nanti gara-gara kita sibuk mengumpulkan apa yang sesuatu kelak nanti kita akan tinggalkan semua, kita lupa apa yang kita harus bawa ke surga. Itu sebabnya hari ini coba berpikir, tujuan hidupku bukan untuk diriku. Silahkan bekerja Bapak Ibu. Apapun pekerjaanmu, kerjalah baik-baik. Sungguh-sungguh firman Tuhan juga ngajar, kerja keras. Tapi jangan pernah lupa bahwa hidup kita ini untuk Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku, anak si bunga-bunga yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kita semua ini perantau di bumi ini, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita endak rina perantau, kunta kemuliaan ta sorga. Sadarlah kita di dunia ini hanya sementara dan nanti kita akan pulang ke sorga. Jadi yang pertama, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Bilang kiri kanan, tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi tetap biasa, kerja kamu kerja, tapi ingat waktu kamu kerja, aku kerja untuk memuliakan Tuhan. Adi Aron kamu cuma kalah masuk jam 8, sebelum jam 8 lah kamu memuliakan Tuhan. Olah masuk jam 8, laje bos, jam siwa kamu masuk. Boleh jam 5 laje bos, jam 4 gomuli, memuliakan Tuhan. Gomuli bos, masuk ke Cina ikut plastik, mereka Cina. Memuliakan Tuhan. Kalau kamu anak-anak kampung si bunga-bunga ini hidup harus memuliakan Tuhan. Kotor halaman tu, sapui. Olah pediandu, adik pediandu, memuliakan Tuhan. Ras tetangga-tangga tu, olah ruban-ruban. Dalam dalam kita, misruban. Bunga-bunga,
Nanti saya kata nanti ucap, oh si berubah-ubah, lah memuliakan Tuhan. Amin. Jadi hidup memuliakan Tuhan. Si kedua kan, ingat kita hidup di dunia ini hanya sebentar, dan satu saat kita semua akan pulang ke surga. Egiam itu ngekam di surga percayanya kam amang porsea rohamu amang inang ado i surgai ado ada orang surga kamu bilang Pak Pendeta sudah income dari sana katanya pula kan nenek kita dulu bilang jangan percaya kalau belum lihat lo mantukan kai alila lo masih idah nih mungkin kau surga nih kena salah kekenalan kali jangan lagi. Bapak Ibu dengar, iman itu percaya walau tidak melihat. Jadi terpaksa idah maka itu kita kambing ngekrina tukang adanya usus dua amang inang ada perahim kambing ya. Jadi gak harus kita lihat dulu, firman Tuhan justru bilang iman itu adalah percaya walau tidak melihat. Ada orang bilang ada tangganya surga itu, tapi ke gereja katanya, ke gereja beramber-radeng semoga beramber-radeng ada ini puji Tuhan ada ilang bali-bali kayak mentua dibikinnya hidup ini. Kalau ada nanti surga masuk surga, kalau enggak bali-bali. Surga itu ada jelas. Oleh sebab itu hari ini bagaimana caranya kita bisa ke surga? Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia perkuhate kamu semua diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita terima surga itu semua. Kita akan berkuat Tuhan karena iman percaya kepada Tuhan, bukan karena perbuatan baikmu. Kata di bawah. Jadi berbuat baik itu penting, tapi itu tidak menyelamatkan. Nanti Bapakku, rebansi menghuli, penting, tapi menjamin kita masuk ke surga. Coba hitung-hitung, hitung-hitung, mana lebih banyak kebaikan kita atau kejahatan kita? Mana lebih banyak kebaikan kita atau dosa kita? Bangun Pak, hujan pula. Sumut-sumut, dosa satu. Datang pula kita lihat anak kita. Kamu susah kalah kau diminum. Kita dua. Ke dapur kita buka panci. Kan bilang iya. Berapa dosa kita satu hari? Kita buat, aku dengar dari gembala sini katanya anak si bunga-bunga baik-baik semua. Kita buat anak si bunga-bunga ini baik kali. Ada satu orang baik kali dia. Dosanya cuma 3 satu hari. Kayak makan obat. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Udah baik kali itu. Kalau ada orang seperti itu udah bisa langsung itu diangkat jadi presiden pun. 3 cuma dosanya satu hari. 1 minggu udah berapa dosanya? 21. 1 bulan udah berapa dosanya? 90. 1 tahun udah berapa dosanya? 1080. Hebat kali pendeta hitung. Udah gue hitung dari rumah. Kita bikin karena malam ini baik kan semua kita diskon 80. Jadi 1000 1 tahun. Kamu pi umur duit? Udah berapa umurnya? Berapa?
nempi itu. Sentani, udah 67.000 dosa. Padahal baik kali kami itu cuma 3 satu hari, 67.000. Bayangkan 67 itu kalau kertas saja udah berapa ribu itu. Itulah kita bawa ke surga ini. Tuhan baik kali aku. Masih layakkah kita masuk surga? Itu baru 3 kali 1. Apalagi 20 juta satu hari. Kali berapa umur kita? Masih layakkah kita masuk surga? Jadi perbuatan baik itu tidak menjamin kita masuk surga. Lalu siapa nanti yang masuk surga, Pak Pendeta? Lihat, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu pemberian Allah, bukan karena hasil usaha kita. Ingat, ini ayat penting. Ini seringkali kita dengar. Mau Natal, mau Paskah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan anak si bunga-bunga ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang, bukan jemaat GPDI saja, mau jemaat apa, mau agama apapun kamu, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk kita mendapat hidup yang kekal itu, kita perlu percaya kepada Yesus. Maksudnya percaya gimana, Pak Pendeta? Banyak orang dia percaya kepada Yesus, tapi percaya yang di sini dimaksudkan adalah berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ada satu orang, dia jalan-jalan ke hutan. Lalu tiba-tiba dia nggak sadar ada dia pijak satu dahan-dahan kering, rupanya itu satu jurang yang dalam. Dia pijak, udah sore itu, udah menjelang malam. Jatuh dia, teriak dia, ini orang Kristen ini. Tuhan, tolong katanya. Akhirnya dia pegang urat kayu, gantung-gantung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kenapa dia bilang Tuhan tolong? Karena dia percaya kepada Tuhan. Waktu dia udah gantung-gantung, dia lihat ke bawah nggak nampak lagi, karena udah malam nih. Setengah jam udah capek dia. Aduh, Tuhan, tolong aku, udah capek. Tuhan ngomong di hatinya, "Nakku, kau percaya kepadaku, sekarang lepaskan peganganmu ini." Apa katanya? "Oh, tolong, ada nggak orang di atas? Tolong, sampai." Dia percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Yang Yesus maksudkan di ayat ini, kita harus jadi orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus dan berani juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sampai akhirnya gantung-gantung lah dia, nggak ada yang tolong. Sampai pagi gantung-gantung. Udah mulai masuk sinar matahari, lalu dia lihat ke bawah. Rupanya jarak kakinya ke tanah cuma sejengkal lagi. Itulah kalau kita hanya percaya kepada Tuhan tapi tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita mau terima hidup yang kekal, gak cukup saja di KTP kita Kristen, tapi kita percaya gak kepada Yesus, mempercayakan hidup kita gak kepada Tuhan. Saya ketemu dengan orang-orang Kristen, percaya ke gereja, tapi masih main dukun-dukun. Aling go sakit, jago si mahantuna. Kalak-kalak si bagay, teman Tuhan Yesus, aling dia KTP na Kristen, si bagay, masuk neraka. Waktu kita percaya kepada Tuhan, tolong aku, tolong percayakan hidup kita sesungguhnya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen, gereja, tapi main judi masih jalan terus. Sambil main judi dibukanya kartunya, dalam nama Yesus. Orang yang seperti itu tidak percaya kepada Yesus.
Dia hanya Kristen, tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan malam hari ini, kalau kita benar-benar mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus betul-betul jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Beringai dan andai Bapak Gulali pilihan. Kami datang ke sini tidak membicarakan merek gereja. Apapun gerejamu, apapun agamamu, firman Tuhan bilang, semua orang yang percaya kepadaku, hari ini aku akan memberikan hidup yang kekal kepadanya. Hari ini kita belajar Tuhan. Ingat tujuan hidup kita. Nanti Bapakku, selama kami hidup, hiduplah memuliakan Tuhan. Karena itulah yang menjadi modal kita. Waktu nanti kita pulang ke surga, nakku baik sekali perbuatanku. Yang kedua nanti Bapakku, malam ini mungkin ada di antara kita yang belum pernah sekalipun kita buka hati kita. Tuhan Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah dalam hidupku. Hari ini buka hatimu.
hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Haleluya. Yang lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Makasih Bapa, makasih Tuhan. Ini doa kami. Kami bersyukur buat firman